Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Sobat Kampus ITEBA. Di program Fitka Podcast pada sore hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak Heri Sunarsono, ya, Kupas Tuntas Prodi Manajemen Rekayasa di ITEBA. Dan nanti juga akan bersama dengan kedua mahasiswa, ada Hanif dan juga Tania. Ya, sebetulnya apa sih Prodi Manajemen Rekayasa ITEBA yang sudah ada di kampus Institut Teknologi Batam begitu, dan 1 jam mendatang kita akan bersama beliau, dan mudah-mudahan dengan podcast pada sore hari ini akan memberikan inspirasi dan juga insight pada kita sebetulnya dengan memilih jurusan di manajemen rekayasa ITEBA seperti apa, keilmuan pembelajaran hingga prospek kerja ya dari keilmuan manajemen rekayasa di dunia industri begitu Pak Heri. Baik, ya. Pak Heri, apa kabar pada sore hari ini? Baik, terima kasih Pak Badri atas waktunya juga bersama kita nih. Ya, baik, Pak Heri, sedikit kita berkenalan dan latar belakang pendidikan. Saya punya sedikit catatan bahwa beliau Mechanical Engineering di ITB pada tahun 83 sampai 85 ya. Iya betul, jadi sudah cukup lama sekali. Pada tahun 83 saya sudah kuliah waktu itu di Teknik Mesin ITB, dan setahun berikutnya saya mendapatkan beasiswa untuk program Pak Habibie ya, untuk membuat pesawat terbang waktu itu, jadi sudah direncanakan dan saya salah satu dari 10 orang yang dikirim ke Perancis pada saat itu. Dan saya menyelesaikan S1-nya di sana di Universitas Paul Sabatier, Maîtrise, kemudian saya mengambil double ing sama master DA di Supeka Paris. Kemudian saya belum sempat melanjutkan doktor waktu itu karena dipanggil oleh PTN untuk membuat pesawat jet pada saat itu. Pesawat jet di PTN kita sekilas itu. Betul. Ya. Baik, berarti di tahun 83 udah mulai kuliah ya. Saya itu masih baru lahir. Iya, itu lama sekali gitu. Oke, saat ini bergabung di Institut Teknologi Batam begitu ya, di Prodi Manajemen Rekayasa. Oke, mungkin boleh kita kupas dulu apa sih pengertian manajemen rekayasa itu Pak Heri? Ya, manajemen rekayasa itu bahasa Inggrisnya adalah engineering management. Itu keilmuan baru, walaupun sudah terbentuk setelah Perang Dunia Kedua di Amerika. Jadi yang mempelopori memang Amerika. Ini merupakan pecahan dari teknik mesin sama teknik industri. Dulu waktu saya di ITB pada tahun 83 ya, saya flashback balik ya. Jurusan teknik industri itu baru berdiri kira-kira 5 tahun. Jadi teknik mesin akhirnya karena kebutuhan industri bahwa harus suatu pabrik itu harus di manajemen, keluarlah namanya ilmu teknik industri, sehingga waktu itu ITB juga akhirnya pecah, ada 2 jurusan mesin teknik industri. Kemudian 15 tahun yang lalu karena hal yang sama, karena untuk mensupport perkembangan global industri di mana sekarang semua serba kreatif, semua serba instan, perlu pengembangan pakai digital, pakai internet. Itu semua untuk mengantisipasi itu terbentuklah namanya keilmuan baru yang disebut engineering management atau engineering rekayasa tadi. Ya, manajemen rekayasa. Di situ fokusnya ada 2, yaitu manajemen dan rekayasa gitu. Jadi ini berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya di manajemen di sini adalah teknologi rekayasa. Karena ini suatu keilmuan untuk menghindarin suatu produk, suatu teknologi yang ada di pasar tiba-tiba lenyap. Seperti kasus handphone, saya nggak nyebutin merek ya, ada handphone, ada merek televisi, tiba-tiba dulunya pernah merajai pasar handphone tiba-tiba lenyap. Demikian juga seperti bentuknya kamera digital. Nah itu semua diharapkan diantisipasi dengan keilmuan baru itu yang kita sebut engineering management atau manajemen rekayasa. Begitu. Baik, dan ini memang sebuah perkembangan teknologi begitu, dan kita betul. nggak tahu lagi mungkin 10 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi ya Pak? Ya mungkin akan terbentuk keilmuan baru lagi kemungkinan untuk mensupport keilmuan yang di belakangnya. Saya yakin karena keilmuan juga nggak berhenti ya, terus berkembang seperti dulunya kan hanya teknik sipil,
teknik mesin, ada mesin uap, sekarang mesin sudah diganti bahan bakar solar, sekarang mulai listrik, kemudian setelah itu mungkin air, hidrogen, nuklir, nah mungkin. Jadi itu, nah itulah perlunya kajian dari engineering manajemen untuk melihat pasar itu seperti apa trennya, kemudian masyarakat juga seperti apa kelakuannya, ya itu diajarkan di prodi manajemen rekayasa. Oke, baik. Dan ini merupakan program perdana di Batam begitu, Pak? Iya, ini hanya satu-satunya prodi yang ada di Kepulauan Riau. Di Indonesia ada 4. Pelopornya tentu saja ITB, itu berdiri sekitar 15 tahun yang lalu ya. Di Indonesia masih baru, kalau di luar negeri itu setelah Perang Dunia Kedua ya di Amerika. Kemudian ada lagi dari yang Sumatera, ITB, kemudian ada Semen Indonesia, kemudian ITB dengan fokus yang berbeda-beda. Kalau di ITB lebih manufacture, kalau di kita lebih ke arah logistik kemaritiman, karena nature daripada wilayah kita itu memang kepulauan dan kelautan. Kelautan. Tentu saja dulu kita berdiri juga atas kerjasama dengan ITB. Jadi kurikulum semua dibina sama Institut Teknologi Bandung, ITB. Dan saat ini tentunya ini menjadi kebutuhan dasar dunia teknologi dan di Batam begitu ya Pak? Iya, betul. Dan ITB hadir dengan prodi manajemen rekayasa ini karena ini menjadi kebutuhan pada zaman sekarang. Iya, betul. Jadi untuk ini adik-adik anak-anak ya, itu mungkin saya sebutin yang memiliki mentalitas challenging gitu, artinya kreatif, dia ingin tantangan baru, kemudian ingin mengembangkan suatu produk atau pasar baru. Nah, ini pilihan yang cocok yang sekarang sudah ada, yaitu manajemen rekayasa. Oke, apalagi kalau kita lihat nih Pak Heri, anak-anak sekarang balita aja udah pegang gadget. Nah, pegang handphone. Nah, itu nanti kita nggak tahu 10 tahun lagi ya itu tugasnya engineering rekayasa ini ya, itu adalah mengkreasikan seperti apa nanti imajinasi mereka. Imajinasi handphone itu mungkin bentuknya sudah tidak fisik lagi kemungkinan gitu. Nah, mungkin bentuknya dari hologram itu ya. Nah, itu engineering rekayasa. Apalagi hadirnya metaverse saat ini juga akan merubah lagi wajah dunia. Wajah dunia. Jadi semua serba metaverse. Bahkan kita bisa beli istana kerajaan lewat Decentraland ya, bukan iklan, sorry. pakai metaverse, pakai dunia. Oke. Dan sekarang sebetulnya kalau Pak Heri lihat anak-anak SD saja keinginan mereka tahu untuk teknologi seperti apa, anak-anak sekolah dasar mungkin dibanding dulu-dulu. Karena ini hubungannya dengan keinginan mereka terhadap manajemen rekayasa yang sedang kita bangun di kampus ini. Ya, itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari, bahwa sesuatu yang fisik akhirnya menjadi maya. Kita tidak akan bisa menolak itu. Nah, jadi mulai anak SD tadi, SMP, kita harus persiapkan perubahan itu gitu. Jadi perubahan dari fisikal ke maya, dari sesuatu yang digital. Itu contohnya mobil ya, atau sepeda. Makin lama mungkin yang namanya tali-tali dari tuas-tuas itu nggak ada. Nantinya diganti dengan suatu pengiriman database, suatu data dikirim ke sumbernya itu dikasih motor, dia bergerak gitu. Jadi nantinya kita nggak ada namanya rem, pedal itu nggak ada. Saya bayangin sepeda itu yang ada kosong semua aja ini, tapi di situ dilengkapi dengan sensor, dilengkapi dengan mekanisme gerak. Nah, itu contohnya. Jadi anak-anak SD juga harus disiapkan mulai bergerak, mulai berubah pikiran bahwa sesuatu yang fisik akhirnya rasanya akan berubah ke maya semua, termasuk diri kita jadi maya semua nanti Pak Badri. Ini memang nggak bisa kalau kita perhatikan 20 tahun yang akan datang, memang apakah sudah terprediksi Pak belum Pak Heri 20 tahun yang akan datang dengan kemajuan manajemen rekayasa ini? Yang kita prediksi sebenarnya kita bisa melihat kalau nonton film khayalan ya, kayak Wall-E kayak gitu-gitu ya, yang kita
prediksi bahwa hampir seluruh kehidupan ya, termasuk penyediaan makanan dan lain-lain itu bisa direcall pakai digital gitu, supaya kalau di rumah mulai menyalakan AC, membuka pintu semua digital. Tentu itu aspek positifnya. Aspek negatifnya ya tentu saja banyak. Sekarang banyak boneka, doll semua yang sebetulnya juga digital maya juga kayak gitu. Itu yang mungkin kita harus di ITEBA kita juga mendidik, kita berikan mereka juga namanya mata kuliah agama etika, biar mereka tidak lupa tentang siapa kita gitu. Betul. Siapa kita, jadi kita jangan lupa kita adalah sebetulnya hanya khalifah di bumi, sebetulnya kita mendapat titipan untuk menyelamatkan ini gitu, jangan sampai keterusan terlalu jadi perusak bumi tadi gitu, perusak bumi dengan menggunakan teknologi yang dia kembangkan sendiri oleh manajemen rekayasa. Jadi kita juga memberikan suatu mata kuliah yang berhubungan dengan sikap, attitude itu kita cukup kental juga gitu. Jadi kita ada porsinya, jadi kita tidak melulu hanya mendidik orang yang menguasai IT begitu. Teknologi tadi itu Pak Petri. Jadi kita baik, Pak Heri, apakah ini persamaan dan perbedaan dengan teknik industri rekayasa manajemen ini bagaimana Pak? Ya. Teknik industri dan manajemen rekayasa seperti yang saya sampaikan di awal itu ada irisannya tentu saja, karena memang akhirnya dari teknologi dan teknik mesin. Secara kasar, secara cepat, teknik industri itu lebih ke arah pabrik, dari pabrik. Tapi kalau manajemen rekayasa lebih ke arah desain produk akhir gitu. Jadi kalau kita bicara tentang core kompetensinya ya, kalau di teknik industri lebih ke arah production system, sedangkan kalau manajemen rekayasa lebih ke arah manajemen project terhadap produk-produk yang baru. Terus kemudian keywordnya ya, kata kuncinya di dalam teknik industri biasanya itu produktivitas, efisiensi. Sedangkan kalau di manajemen rekayasa itu added value, penambahan suatu nilai terhadap produk. Kemudian ke effectiveness-nya kayak seperti itu. Jadi berbeda itunya, keywords-nya itu berbeda, karena mereka arah pabrik, yang satunya lebih ke arah desain produk. Akhir. Itu yang membedakan. Ya memang itu memang sebelumnya memang tidak ada, sehingga banyak produk yang tadi Pak Beri saya sampaikan ke Pak Beri tadi hilang, tiba-tiba lenyap aja, nggak ada, karena memang mereka tidak mengantisipasi tren atau kebutuhan pasar. Nah, itu diajarkan juga di manajemen rekayasa. Misalnya siklus hidup suatu produk seperti apa, jadi kita tahu misalnya piringan hitam kan dulu setelah teknologi kan diganti dengan kaset nggak pernah lihat dulu ya, kaset kemudian diganti dengan VCD, kemudian diganti dengan USB dan lain-lain. Dan sekarang di HP aja semua udah ada. Nah, jadi sudah seperti itu, jadi perubahan. Dan itu memang nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, Pak Petri. Baik, dan kemudian apa saja sih Pak Heri yang dipelajari di program studi manajemen rekayasa ini? Ya, ada 4 mata kuliah inti sebenarnya yang ada di sana ya, walaupun banyak ya. Itu tadi yang pertama adalah mendesain, membuat prototyping, itu riset pasar, yang kira-kira produk yang diinginkan customer seperti apa. Yang ketiga adalah manajemen proyek, jadi bisa melakukan membuat tadi prototyping dengan melakukan manajemen proyek gitu. Jadi itu kalau proyek kan berbeda, hanya setahap kan. Kalau sudah produksi seri diserahkan ke TI tadi, ke pabrik. Jadi kalau proyek masih kita fokus ke arah engineering proyek 3. Yang keempat tentu saja kita lebih ke arah production di pabriknya itu sendiri gitu. Jadi yang beririsan dengan teknik industri tadi. Tentu saja itu yang berhubungan dengan core kompetensinya MA ya, tapi mata kuliah yang berhubungan sikap yang tadi saya sampaikan tadi juga ada. Baik. Dengan Jadi sikap berhubungan dengan sains teknologi juga ada di situ. Baik. Dan memang ini Pak Heri kalau didengar agak rumit juga ya pembahasan kita. Jadi mungkin kita langsung saja nih
Hanif Dasril. Seperti apa sih? Udah semester 8 sekarang ya? Ya, sudah semester 8. Semester 8. Oke, ini kan dari Pak Heri benar-benar kita mempersiapkan sesuatu yang fisik menjadi maya begitu Pak ya, dengan salah satu disiplin ilmunya. Dan bagi Hanif sendiri di awal dulu memilih jurusan manajemen rekayasa, apakah sudah kebayang seperti yang diucapkan oleh Pak Heri atau memang ini yang diinginkan dulu atau ada yang lebih yang didapatkan? Kalau yang saya dapat ya setelah belajar di perkuliahan di manajemen rekayasa itu kayak kita lebih gimana sih kita kayak memulai usaha atau merencanakan usaha atau misalkan bisnis gitu Pak. Iya. Jadi kayak kita misalkan kayak dari lokasi kita harus memikirkan, kalau misalkan dari biaya itu nanti belakangan kita harus memikirkan dulu perencanaannya dulu awalnya seperti apa gitu. Kalau misalkan kita dari budgeting ada, tapi kalau kita nggak ada persiapan yang tepat, itu bisa jadi usaha kita jadinya nggak akan maju. Hampir sama kayak di MR itu lebih fokus ke inovasi. Ketika produk itu udah mulai menurun, gimana sih produk itu bisa kita naikin lagi value-nya gitu Pak. Di MR itu. Oke, di manajemen rekayasa. Kemudian saat udah udah mulai magang juga? Magang udah selesai juga. Sekarang fokus ke tugas akhir aja sih. Oke, pas magang kemarin lebih di mana yang diteliti? Pas magang kemarin saya lebih di konstruksi. Jadi kayak di MR itu bukan hanya kita belajar tentang manufaktur, tentang perancang produk, tapi kita juga belajar tentang supply chain juga. Tapi saya lebih diambil di konstruksi, diambil di supply chain. Dan dari awal membayangkan dari jurusan ini udah ketemu yang diinginkan? Sudah Pak. Karena memang kalau kita bicara rekayasa kan sebuah yang imajinatif begitu ya Pak, tapi memang ini harus diaktualkan di tengah-tengah kehidupan. Iya. Jadi bagaimana memanage suatu teknologi, merekayasa teknologi itu susah gitu. Jadi berbeda, bukan manajemen SDM tadi, SDM itu manajemen mengatur SDM sumber daya, tapi di MR ini manajemen rekayasa manajemen teknologi. Itu saja waktu memanage teknologi berhubungan dengan orang, jadi diajari juga tentang tadi bagaimana memanage orang, supply chain-nya, manajemen project-nya dengan sesama rekan kerja. Gitu ada juga. Oke, baik, kita ke Tania Ardila dulu, memilih prodi manajemen rekayasa. Ini dari mana taunya dulu? Memang dari SMA udah pengen atau tiba-tiba ini menarik nih, memang sukanya di IT? Awalnya sih SMA soalnya. Dari SMA udah kebayang dari kelas 1? Enggak ada yang dari kelas 3. Kelas 3, oke. Bayangannya apa dulu? Dari awal tuh sebenarnya awalnya bimbang ya. Apalagi itu di masa-masa mau kuliah, mau kerja nih. Mau cari-cari kuliah, itu mau ITB. Nah di situ itu menariknya di situ sih Pak. Di ITB ini ada manajemen rekayasa, satu program studi yang saya sendiri apa sih ini gitu. Jadi penasaran. Nah, semakin penasaran kan. Apa sih kok dikit doang nih? Kok kayak di mana-mana kayaknya susah nih nyari informasinya. Nah, coba-coba nyari, ketemu searching, lihat YouTube. Ternyata ada di ITB juga. Di situ sendiri sih yang membuat tertantang itu ya, karena rasa penasaran itu sendiri. Penasaran apa sih gitu ya? Apa ya sih ya? Bayangan awalnya apa kalau mendengar kata manajemen rekayasa? Rekayasa awalnya rekayasa sama. Malah sebenarnya pas masuk kuliah tuh kayak wah ternyata melebihi ekspektasi nih. Oke. Awalnya tuh kayak kirain ya karena saya baru semester 2. Mungkin baru awal, ya emang melebihi ekspektasi awal kan. Saya pikir mungkin lebih ke kayak merekayasa sesuatu project gitu, cuman kayak ternyata kita lebih ditantang gitu. Saya merasa lebih ditantang tuh kayak lebih kreatif gitu. Gimana ya caranya gitu untuk meningkatkan suatu value dari suatu barang gitu. Nah, jadi kayak semakin belajar semakin wah ini tantangan banget gitu loh untuk menjadi lebih kreatif. Oke, artinya ini bukan sesuatu yang menakutkan ya, tetapi yang penasaran harus dicari jawabannya apa begitu. Oke, untuk Tania di 2 semester ini belajar apa aja yang basic-basic tentang rekayasa manajemen ini? Yang awal-awal sih sekarang lagi desain produk. Baru masih awal sih ya. Kami ada gambar teknik, iya ada value, gambar teknik. Baru ada masih dasar-dasar kayak fisika, kimia, kayak gitu.
Oke, dan sejauh ini enjoy ya memilih jurusan ini ya. Oke, kita ke Pak Heri lagi. Pak Heri sebetulnya di angkatan ini yang perdana di masanya Mas Hanif atau ada yang lebih atas lagi? Hanif pertama. Iya. Nah, ya. Tantangannya gimana Pak? Ketika mereka menjadi mahasiswa awal, kemudian kita punya program hebat nih, dan memang tadi dikatakan di Indonesia baru 4 kampus yang memiliki jurusan bagus, dan ini sudah menjadi kebutuhan zaman begitu. Tantangannya adalah referensi apa yang dianut itu manajemen karena baru ya, itu lebih sedikit dibandingkan dengan jurusan lain. Itu tantangannya begitu. Jadi kita lebih banyak melakukan konsolidasi data dari tempat lain atau mengambil yang kira-kira ekivalen seperti itu. Sebenarnya tantangannya lebih ke arah ini, karena ini prodi baru, jadi harus kita sendiri juga yang harus mengembangkan gitu. Berbeda dengan teknik musik, itu sudah dari dulu, dari literatur, hasil TA magang udah banyak. Tapi kalau manajemen kasa kan baru kemarin aja gitu, jadi itu tantangannya Pak Badri itu. Tapi ya alhamdulillah ya mereka juga bisa melewati itu kan, juga sampai itu aja. Dan sekarang udah angkatan yang keempat begitu ya. Nah, yang keempat. Iya. Kemudian kalau kita lihat mungkin dari kampus lain nih, apa nih hal-hal yang harus kita persiapkan lagi kan agar sama-sama bergerak dan sama-sama hasilnya bagus. Tadi ada beberapa kampus yang sudah menggerakkan di manajemen rekayasa. Kita sebenarnya ada grup ya, prodi manajemen rekayasa itu ada, kita punya dengan ITDEL, dengan ITB, dengan Institut Semen, ya, kemudian seperti itu. Tapi karena masih baru ya, belum sekuat jurusan lain, jadi kita belum bikin namanya lembaga profesi. Jadi kita masih nebeng dengan teknik industri namanya BKSTI gitu. Jadi acuan untuk misalnya kalau seandainya terjadi perubahan kurikulum, ada informasi baru, masih dalam satu grup dengan teknologi industri. Jadi masih satu grup karena memang sangat baru gitu. Oke. Kalau dari ini kerjasama antar dosen untuk menghasilkan mahasiswa yang betul-betul sesuai dengan tujuan awal didirikannya prodi ini gimana Pak? Ya, kita ada mata kuliah Kapetas Rekta ya. Ini kita juga mengundang beberapa dosen tamu yang itu dari industri ya. Jadi ya itu dari industri itu, dan dia akan sharing pengalaman mereka di tempat kerja, di tempat kerja seperti apa, dan itu kita lakukan. Kita bekerja sama dengan beberapa industri di dalam. Kita lakukan bagaimana sih cara bekerja dan pengalaman mereka, dari mereka nanti mahasiswa yang lulus dari MA minimal dia sudah siap menghadapi dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nanti ke depan beberapa bulan lagi kita juga akan memberikan pelatihan tambahan ya untuk mempersiapkan dia nanti terjun dunia kerja. Seperti waktu kerja ngapain gitu, minimal udah kita siap. Tapi ini belum kita infokan karena habis UTS nanti kita akan berikan itu. Oke, kemudian di Batam sudah punya beberapa perusahaan yang siap menampung mereka kerja nanti, Pak Heri? Iya, sudah ada. Mungkin saya nggak nyebutin namanya, sedikit. Kita sudah ada, kayak kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan untuk magang dengan satu perusahaan, ada juga. Sudah ada mereka. Oke, kemudian mereka juga apakah diberikan magang di luar negeri untuk memperkaya wawasan mereka dalam manajemen rekayasa ya? Ya, itu yang ini dalam program. Jadi memang ini angkatan pertama belum ada seperti itu, tapi kedepannya kita rencanakan untuk melakukan pertukaran pelajar atau magang di luar negeri. Karena kan juga akan menambah ini ya, menambah pengalaman, wawasan, karena kan yang namanya baru tentu ketika ada negara yang sudah mengaplikasikan, kita tinggal begini nih gambarannya. Nah, dan posisi ITBA ini ya, ITBA akan dimiliki oleh Bapak yang ini ya, aksesnya ke Singapura dengan mudah Bapak. Nanti memang beberapa sudah dibuka channel ke arah sana. Jadi kita harapkan beberapa tahun, mungkin angkatan ketiga keempat ini, angkatan 2, 3, 4 bisa mengikuti itu tadi. Jalannya sudah dibikin oleh pendiri ITBA ini, karena sudah memang jalannya sudah dibikin, cuma kita perlu waktu untuk merealisasikan itu.
Benar-benar, karena kan memang sebuah jurusan ini peluangnya jangka panjang sangat jelas begitu ya Pak. Betul. Apa namanya Pak Heri, tinggal mungkin di beberapa kampus lain belum terbayang ada jurusannya dan kita sudah membuka lebih awal. Ya kan, betul, gitu. lebih awal ini, dan ini diharapkan menjadi terobosan baru untuk ini Kepulauan Riau ini, Betul, bahwa betul. ini suatu program studi yang sangat penting untuk mengembangkan industri, juga buat industri yang sudah ada sangat penting untuk menahan produknya dia bagaimana tetap bertahan di pasar. Betul. Jadi itu ya suatu ya peluang mereka untuk menarik lulusan-lulusan dari manajemen rekayasa untuk menjawab tantangan tadi Pak. Benar-benar. Iya. Artinya saat ini semua industri dan perusahaan memang memerlukan ilmu ini. Ya, ilmu itu ya, itu yang belum disuplai secara lengkap banyak gitu. Jadi itulah kesalahan dalam tanda kutip tadi produksi handphone tiba lenyap, mungkin dia tidak meng-hire insinyur manajemen rekayasa. Jadi inputan itu nggak pernah masuk ke jajaran ke atas tuh. Dan mungkin terlena dengan banyaknya pemasukan. Nah, pada saat ternyata itu. dibanding di luar sana banyak orang yang sudah melengkapi lebih bagus Nah, lagi. sudah ada yang ngintip, udah mengintip mau menyaingin, membunuh, udah ada yang ngintip gitu. Nah, itulah tugasnya manajemen rekayasa dengan mata kuliah yang wajib tadi riset pasar. Tugasnya adalah mengintip tadi, mengintip teknologi. Mau jadi apa ini teknologi ini gitu. Karena memang kalau kita lihat di Batam saja nih Pak Heri banyak orang bermunculan yang tadi dibilang sama Hanif, bikin produk sesuatu katakanlah kuliner begitu ya. Tetapi mungkin dalam waktu hitungan bulan udah close begitu ya, karena memang rekayasa pasar, kemudian masyarakat cenderungnya lebih suka apa sih, kan memang harus ada survei juga ya, supermarketnya gitu. Dan orang yang bertahan adalah orang yang memahami ilmu ini. Iya. Dan ilmu ini dulunya hanya diturunkan lewat lisan dan keluarga gitu. Jadi orang sekarang mulai kebuka, seperti ilmu resep memasak dulu itu kan baru tahun 1900 berapa itu baru dipublish dulu resep makanan itu. Itu rahasia raja-raja, orang-orang itu nggak tahu, kalau sekarang kan bebas kan. Nah, ini juga sama, artinya resep bagaimana menahan produk supaya tetap bertahan di pasar, bahkan berkembang, sekarang mulai dibuka dengan itu tadi istilahnya rasa dapur gitu ya. Manajemen rekayasa tadi, resep dapurnya jadi typhoon, orang sukses seperti apa sebenarnya. Langkah awalnya dari manajemen rekayasa. Oke, benar, karena kan memang di zaman sekarang perubahan itu terjadi dalam hitungan detik, menit aja. Betul. Ya Pak Heri. Orang-orang yang terlambat membaca, kemudian akses tentunya akan ketinggalan jauh dibanding yang lainnya. Betul. Oke. Kemudian Pak Heri, mungkin realnya penerapan ilmu manajemen rekayasa di dunia industri mungkin bisa kita detailkan lagi nih Pak Heri. Iya. Jadi contoh realnya adalah misalnya ada suatu yang paling gampang ya, handphone, seperti tadi yang saya katakan, handphone gitu. Jadi kita harus berusaha membunuh, artinya menghilangkan handphone itu gitu, produk itu realnya seperti itu. Jadi yang sudah sekarang established itu berusaha kita hancurkan. Jadi apa penggantinya? Nah, itu yang kita tekankan. Jadi mungkin nanti tidak handphone itu lagi dalam bentuk fisik seperti itu, mungkin dalam bentuk hologram dan lain itu. Jadi itu aplikasi nyatanya seperti itu, dan itu memang beberapa kita ajarkan, salah satunya dengan misalnya dengan menambah value terhadap produk. Jadi bisa dilakukan secara gradual, gitu. Kita ajarkan seperti itu. Pak Heri, sebenarnya rumit nggak sih mempelajari ini? Karena kan dia sesuatu yang detail juga nih, apalagi para ahlinya juga para insinyur, ini termasuk rumit atau gampang dipelajari? Gampang juga dipelajari. Semuanya asalkan mau sebenarnya gampang, ikutin aja, ikutin standar yang ada di perguruan tinggi ya, ITBA. Jadi satuan kredit semester istilahnya itu, per semester melakukan apa, diikutin dengan tekun dan konsisten, ya akhirnya akan. Kalau tingkat kesulitan dalam pembelajarannya di studi apa tuh Pak Heri di bidang rekayasa manajemen ini? Yang agak susah ada dibilang probabilitas, statistik. Karena untuk mengetahui keakuratan dari misalnya riset pasar, itu kayak itu jajak pendapat. Iya. Nah, jadi karena itu keakuratan dari riset pasar, bener nggak customer meminta
handphone bentuknya bulat gitu. Akurat nggak? Nah, itu yang data itu yang harus mereka pelajarin di statistik probabilitas. Nah, itu contoh simpel aja. Nah, dan itu orang biasanya agak ngeri takut terhadap hitungan statistik. Karena kalau salah 0, dan sekian aja juga sangat besar pengaruhnya. Salah, karena margin errornya berbeda kan. Benar. Jadi prediksi presiden itu lebih meleset kan. Kalau margin errornya, contohnya seperti waktu pemilihan anggota DPR atau presiden. Nah itu benar. Sama, itu kita gunakan di metode itu untuk prediksi pasar perlu apa. Oke, kayak quick count juga ya. Sama. Baik, Sobat Kampus ITEBA ya, di program Fitka Podcast pada sore hari ini luar biasa kita bicara. Ini baru pengantar sebenarnya Pak Heri, masih banyak tentu rangkaian ilmu yang harus kita pahami dalam kupas tuntas prodi manajemen rekayasa ITEBA ini. Oke, baik, alhamdulillah kita udah bersama dengan Dipel Ins Heri Sunarsono DIE yang luar biasa. Beliau menyelesaikan diplomanya di ITB di tahun 83 sampai 85, kemudian S1-nya beliau di Maitris de Mekanik ya, University Paul de Subasti di tahun 85 sampai 89, kemudian lanjut di Pearl in Mechanical Structure Submeka di 89 sampai 91, dan 2 kali S2-nya Pak ya di Engineer Management Submeka di tahun 2000 sampai 2002. Dan bagi nanti seluruh sobat kampus ITEBA yang ingin banyak mengenal tentang prodi manajemen rekayasa ITEBA, insya Allah akan memberikan informasi menarik, dan bagi kalian yang masih muda sangat menarik ilmu ini, karena apa yang akan terjadi di 10 tahun yang akan datang kalian yang akan tahu dan yang bisa memegang dunia dengan menguasai ilmu manajemen rekayasa ini. Baik, kita akan jumpa lagi di lain waktu begitu di program Fitka Podcast. Pak Heri, terima kasih waktunya. Dan juga ada Hanif Dasril dan Tania Ardila, tetap semangat ya. Masih panjang waktunya untuk belajar, karena siapa yang menguasai IT dia yang akan menguasai dunia tentunya. Tapi tetap adanya etika dan agama yang dipegang sebagai fondasi dalam mengontrol perkembangan ilmu dan teknologi. Baik, sobat kampus ITEBA, alhamdulillah kita udah ngobrol pada sore hari ini. Seru banget sebenarnya, ilmu dari Pak Heri belum seberapa ini ya. Nanti next time kita akan agendakan lagi. Oke, dan juga buat Hanif, sukses dan sudah memilih untuk bekerja dulu setelah ini, mengembangkan ilmu yang sudah dicari selama 4 tahun begitu ya. Dan untuk Tania, selamat berjuang, masih ada 3 tahun ke depan untuk menggali ilmu manajemen rekayasa, karena ini memang kebutuhan waktu dan zaman ya Pak Heri ya. Jadi jangan merasa rugi, insya Allah ini menjadi relevan dengan dunia saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan mendatang ya sobat kampus ITEBA di Fitka Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.